Yo, welcome back kembali lagi di channel Otowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Chapter 1106 yang lalu menunjukkan sebuah plot twist yang besar, yaitu mengenai Bonnie yang ternyata merupakan pemegang otoritas tertinggi dari Pasifista. Dengan fakta tersebut, maka seluruh Pasifista yang dibuat oleh Vegapunk akan mengikuti perintah Bonnie, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambil alih kontrol Pasifista dari Bonnie, meski seorang Gorosei sekalipun. Nah, hal itu berarti Pasifista akan jadi sebuah senjata yang sesuai dengan keinginan Kuma, dan juga sesuai dengan namanya, yaitu pecinta kedamaian. Ya, karena untuk membuat suatu kedamaian yang asli dalam cerita One Piece, pihak pemerintah dunia harus dijatuhkan, karena mereka hanya bisa membuat kedamaian yang semu atau palsu. Kedamaian dengan cara menutupi kebobrokan yang ada, serta kedamaian yang didapatkan dengan mengorbankan orang-orang lemah. Nah, tentu menarik untuk melihat kemana Bonnie akan membawa para Pasifista itu, dan bagaimana cara dia akan menggunakan cyborg cloningan ayahnya. Jika membawa Pasifista berlayar tentu tidak mungkin ya, karena jumlah mereka ada 50 unit. Itu pun hanya unit baru yang berkode Mark III. Belum lagi unit-unit lama yang tentu jumlahnya lebih banyak. Nah, di sini Mimin melihat Bonnie akan punya peran yang besar untuk meneruskan atau mewariskan tekad Kuma dan Ginny. Apalagi cerita mengenai tekad atau semangat yang diwariskan merupakan salah satu alur inti dalam cerita One Piece ini, yang biasa kita sebut dengan Will of D atau tekad D. Ya, walaupun Bonnie dan Kuma serta Ginny bukanlah pemilik nama D, namun mewariskan tekad dan semangat memang bisa terjadi pada orang-orang lain walaupun mereka tidak punya nama D. Misalnya contoh pada kasus Zoro dan Kuina. Di sini Zoro mewarisi tekad dari Kuina dengan simbol pedang Wado Ichimonji yang dia bawa. Lalu ada juga Nico Robin yang meneruskan semangat serta tekad para peneliti Ohara. Nah, berdasarkan dua contoh itu tentu masuk akal ya jika Bonnie akan bergabung dengan Revo Army untuk meneruskan tekad ibu dan ayah angkatnya. Kemudian bertemunya Bonnie dengan Sabo di Mariejoa, Mimin rasa bisa menjadi foreshadow dari bergabungnya Bonnie menuju pasukan revolusi. Ya, kerusakan yang dibuat oleh Sabo di Mariejoa menjadi sebuah aib yang sangat memalukan bagi pemerintah dunia, karena bahkan Sabo bisa mengungkap keberadaan yang paling rahasia bagi mereka, yaitu sosok Im Sama. Lalu para Tenryubito juga mengalami kerugian yang sangat besar karena lumbung pangan mereka sudah dibakar. Bahkan ada kemungkinan jika orang-orang paling berkuasa itu akan kelaparan jika cadangan makanan mereka habis. Ya, selain itu Sabo juga memicu revolusi dari 8 negara ketika reverie berlangsung. Dengan semua prestasi itu, nama Sabo dikenal orang-orang dengan gelar barunya, yaitu Sang Kaisar Api. Nah, bertemunya Bonnie dengan Sang Kaisar Api ini tentu punya tujuan tersembunyi yang saat ini belum diungkapkan. Dan hal itu mungkin saja adalah persiapan Bang Oda untuk menjadi salah satu dasar bergabungnya Bonnie kepada pasukan revolusi. Oke, selanjutnya bagaimana skema perekrutan Bonnie oleh pasukan revolusi itu akan terjadi? Ya, tentu ini menarik ya. Sepertinya akan ada skenario epik yang terjadi pada alur cerita. Nah, di sini Mimin ada pada barisan orang-orang yang masih menantikan kedatangan Monkey D. Dragon ke Pulau Egghead. Entah itu datang tepat waktu saat keadaan masih genting, ataukah datang terlambat ketika pertempuran sudah berakhir. Ya, jika melihat jarak dari Pulau Kamabaka ke Egghead tentu itu cukup jauh. Tapi ada dua cara yang bisa digunakan oleh Dragon supaya bisa sampai ke Pulau Egghead. Nah, cara pertama ini masih teori ya, yaitu menggunakan kemampuan angin yang banyak diprediksikan dimiliki oleh Dragon. Ya, tentu angin adalah suatu objek yang bisa bergerak dengan cepat.
Jika Dragon memang punya kemampuan buah angin atau buah logia angin, maka dia bisa dengan cepat berpergian ke tempat yang jauh. Dan dengan cara itulah dia bisa sampai ke Pulau Egghead. Lalu ada cara kedua, ini adalah menggunakan bantuan Karasu. Ya, di pihak Revo Army ada anggota yang bisa membantu dalam perjalanan jauh melewati jalur udara. Dia adalah Karasu Sang Gagak. Tentu kita masih ingat ya scene ketika Sabo menaiki gagak-gagak Karasu pada arc Dressrosa. Dengan menggunakan gagak Karasu, tentu pergerakan Monkey D. Dragon ke Pulau Egghead akan lebih cepat daripada menggunakan kapal biasa. Lalu tentu kita tidak lupa di chapter 1103 Dragon terlihat sudah mengerti kemana Kuma akan pergi dengan tubuh penuh luka itu. Nah, jika Bonnie bergabung dengan pasukan revolusi, maka dia akan membuat para pasifista bertarung untuk menjatuhkan pemerintah dunia. Dan dengan adanya pasifista model terbaru itu, pertahanan dan daya serang pasukan revolusi akan meningkat pesat. Sehingga tak menutup kemungkinan jika Dragon akan mengumumkan pertempuran secara terbuka melawan pemerintah dunia. Ya, pertempuran terbuka antara pasukan revolusi dengan pemerintah dunia memang sudah semakin dekat. Apalagi para kesatria suci yang pernah disinggung oleh Dragon sudah mulai dimunculkan. Nah, kembali lagi pada pasifista model terbaru Mark III yang ada di Pulau Egghead. Pasifista itu punya sistem pertahanan tangguh berupa bubble shield yang bahkan bisa menahan tembakan dari musuh. Lalu Mimin kepikiran nih, bagaimana jika para pasifista itu bisa membentuk formasi pertahanan menggunakan bubble shield mereka, sehingga menghasilkan bubble shield yang besar untuk dapat menahan serangan-serangan dari luar. Ya, dengan begitu ada kemungkinan jika tembakan-tembakan meriam dari Buster Call yang akan datang bisa dihadang oleh pertahanan bubble shield pasifista itu. Lalu sampai di sini tentu ada pertanyaan menarik. Apakah Luffy akan bertemu dengan ayahnya yaitu Dragon ketika Dragon sampai ke Egghead? Ya, tentu jawabannya bisa iya, bisa tidak, tergantung kecepatan OTW-nya Dragon ke Pulau Egghead. Kalau cepat ya berarti Dragon bisa sampai ketika pertempuran masih berlangsung. Dengan begitu dia akan bertemu dengan Luffy. Tapi kalau lambat ya dia tidak akan bertemu dengan Luffy, karena kemungkinan besar Luffy sudah menuju ke Elbaf. Oke, itu aja pembahasan untuk video kali ini ya, yang mengupas teori tentang bergabungnya Bonnie dan para pasifista kepada pihak Revo Army. Jika nakama sekalian punya pendapat lain yang lebih bagus, silahkan bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin Atwa Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atwa Hayato. Show!